warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Iis TV. Di video kali ini mari kita diskusi dan juga belajar bersama membahas soal pretest PPG khususnya untuk guru kelas untuk kompetensi profesional muatan pelajaran IPA. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang bisa merasakan manfaat dari video aku ini. Terima kasih. Soal nomor 1. Diperoleh data penelitian hasil observasi kuantitatif dan kualitatif. Manakah yang merupakan hasil observasi kuantitatif? A. Apel malang berwarna hijau. B. Kain sutra halus. C. Jeruk keprok rasanya manis. D. Kadar gula 5%. Atau E. Suara kokok ayam jantan nyaring. Kata kuncinya adalah observasi kuantitatif, berarti ada angka ya. Jawaban yang paling tepat adalah D. Kadar gula 5%. Soal nomor 2. Terdapat penelitian yang berjudul pengaruh kadar pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Dari judul tersebut, jika dibuat percobaan, maka variabel bebasnya adalah A. Pengaruh kadar pupuk. B. Pertumbuhan tanaman jagung. C. Banyaknya jagung yang dihasilkan. D. Jumlah tanaman yang tumbuh. Atau E. Jumlah bakal buah yang tumbuh. Jawaban yang tepat adalah A. Pengaruh kadar pupuk. Soal nomor 3. Berikut termasuk kepada sikap dari siswa sekolah. 1. Rasa ingin tahu. 2. Agresif. 3. Teliti. 4. Bekerja keras. 5. Banyak bicara. Sikap ilmiah yang perlu dikembangkan oleh ilmuwan untuk mendukung pemecahan metode ilmiah adalah A. 2, 3, 5. B. 1, 3, 4. C. 3, 4, 5. D. 2, 4, 5. Atau E. 2, 3, 4. Jawaban yang tepat adalah B. 1, 3, 4. Rasa ingin tahu, teliti, dan juga bekerja keras. Soal nomor 4. Penerapan metode ilmiah dalam setiap kegiatan ilmiah di sekolah memiliki banyak tujuan. Misal, kegiatan sains banyak diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut bertujuan untuk A. Menumbuhkan sikap kritis dan objektif. B. Menumbuhkan rasa ingin tahu. C. Kesejahteraan dan mempermudah kerja manusia. D. Menciptakan ilmu pengetahuan. Atau E. Mencakup peristiwa kerja manusia. Jawaban yang tepat adalah B. Menumbuhkan rasa ingin tahu. Soal nomor 5. Yang termasuk kepada salah satu tahapan merencanakan percobaan adalah menulis suatu rumusan masalah. Ciri-ciri suatu rumusan masalah yang baik adalah sebagai berikut. Kecuali A. Dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. B. Isinya padat dan jelas. C. Memberi petunjuk dan dalam mengumpulkan data. D. Memberi arahan untuk membuat kesimpulan. Atau E. Menjadi bahan pengembangan menulis laporan. Jawaban yang tepat adalah E. Menjadi bahan pengembangan menulis laporan. Soal nomor 6. Pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman leguminosa sebagai variabel kontrolnya adalah A. Kadar pupuk urea. B. Pertumbuhan tanaman. C. Perlakuan di tempat terang. D. Perlakuan di tempat gelap. Atau E. Perlakuan tanpa pupuk urea. Jawaban yang tepat adalah E. Perlakuan tanpa pupuk urea. Soal nomor 7. Perhatikan perubahan materi dalam kehidupan sehari-hari berikut.
1. Es mencair. 2. Lilin menyala. 3. Yodium menyublim. 4. Besi berkarat. 5. Fermentasi karbohidrat. Perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor A. 124, B. 135, C. 145, D. 234, atau E. 245. Perubahan kimia itu ditunjukkan oleh nomor 2, 4, dan 5. Jawabannya E. Jadi lilin menyala, besi berkarat, dan juga fermentasi karbohidrat itu adalah perubahan kimia. Soal nomor 8. Perhatikan sifat-sifat materi berikut. 1. Terbentuk dari 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat zat asal. 2. Dapat diuraikan menjadi bagian lain yang lebih sederhana. 3. Terbentuk dari 2 zat atau lebih dengan perbandingan massa tetap. 4. Komponen-komponen penyusunnya dapat dipisahkan kembali secara fisik. Atau 5. Dapat direaksikan dengan air. Sifat senyawa ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, atau E. 4 dan 5. Jawaban yang tepat adalah C. 2 dan 3. Nomor 9. Pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih komponen yang dipisahkan. Komponen dengan titik didih yang lebih rendah akan terpisah terlebih duluan. Hal ini termasuk kepada prinsip A. Evaporasi, B. Penyulingan atau destilasi, C. Sentrifugasi, D. Kromatografi, atau E. Ekstraksi. Jawaban yang tepat adalah B. Penyulingan atau destilasi. Soal nomor 10. Cara kerja pemindaian kapal selam terhadap musuh sangat mirip dengan cara lumba-lumba mengetahui keberadaan mangsa. Prinsip utama cara kerjanya adalah A. Menggunakan periskop untuk mengintai musuh. B. Melepaskan bunyi dengan frekuensi rendah. C. Melepaskan bunyi dengan frekuensi tinggi. D. Memperkecil ruang udara agar tetap pada posisi menyelam. Atau E. Memperbesar ruang udara agar kapal musuh terlihat jelas. Jawaban yang tepat adalah C. Jadi melepaskan bunyi dengan frekuensi tinggi. Soal nomor 11. Bila resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Kecepatan selalu tetap meski waktunya berubah-ubah. B. Percepatannya selalu tetap meski waktunya berubah-ubah. C. Kecepatannya selalu berubah-ubah meski waktunya tetap. D. Percepatannya selalu berubah-ubah meski waktunya tetap. Atau E. Percepatannya selalu tetap meski kecepatannya berubah-ubah. Jawaban yang tepat adalah A. Kecepatan selalu tetap meski waktunya berubah-ubah. Kita lanjut ke nomor 12. Seorang anak mendorong benda dengan gaya 60 Newton sehingga benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Jika massa benda tersebut adalah 6 kg, maka percepatan benda tersebut adalah A. 20 meter per second, B. 50 meter per second, C. 60 meter per second, D. 10 meter per second, atau E. 40 meter per second. Oke, di sini ada rumus F sama dengan M kali A, di mana F-nya ini adalah gaya, M-nya ini adalah massa, dan A-nya ini adalah percepatan. Yang ditanyakan di soal itu adalah percepatan, maka rumusnya menjadi F dibagi M, atau gaya dibagi massa. Gayanya adalah 60 Newton dibagi massanya 6 kg. Maka jawabannya adalah
10. Jawabannya adalah D, 10 meter per second. Soal nomor 13. Berikut ini beberapa organ manusia. 1. Paru-paru. 2. Jantung. 3. Pembuluh limfa. 4. Trakea. Dan 5. Vena porta hepatica. Organ-organ yang menyusun sistem transportasi ialah A. 123, B. 135, C. 234, D. 235, atau E. 345. Jawaban yang tepat adalah yang D, 235. Jadi jantung, pembuluh limfa, dan juga vena porta hepatica adalah organ-organ yang menyusun sistem transportasi dalam tubuh. Soal nomor 4. Terdapat 2 proses peredaran darah pada manusia, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil pada manusia yang benar adalah, teman-teman bisa perhatikan di opsi pilihannya. Bisa dicek satu-satu poin A, B, C, D, dan juga E. Oke, jawaban yang tepat adalah poin B. Dimulai dari bilik kanan, dilanjut ke arteri pulmonalis, lanjut lagi ke paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis, dan terakhir ke serambi kiri. Itu untuk peredaran darah kecil. Soal nomor 15. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 20 meter per second. Mobil tersebut dipercepat konstan. Setiap second menambah tambahan kecepatan 2 meter per second. Berapakah kecepatan mobil tersebut setelah bergerak 20 second? A. 40 meter per second, B. 15 meter per second, C. 49 meter per second, D. 60 meter per second, dan E. 10 meter per second. Oke, diketahui dari soal tadi, kecepatan awal atau V0-nya itu adalah 20 meter per second. Ditambah dengan kecepatan, waktunya itu adalah 20 second ya. Berapa kecepatan mobil tersebut setelah bergerak 20 second? Yang ditanyakan itu adalah A-nya, kecepatannya. VT, kecepatan mobil tersebut setelah bergerak 20 second. Kita jawab VT rumusnya 2 kecepatan dikali 20. Yang kecepatan awal ini hasilnya menjadi 40 ditambah dengan setelah bergerak 20 second. Jadi 40 tambah 20 hasilnya 60 meter per second atau poin D. Soal nomor 16. W sama dengan F kali S. Dari rumusan tersebut menunjukkan usaha yang dilakukan oleh suatu gaya bergantung pada A. Gaya dan perpindahan, B. Kecepatan dan perpindahan, C. Gaya dan percepatan, D. Gaya dan kecepatan, atau E. Gaya perpindahan. Jawaban yang tepat adalah B. Kecepatan dan perpindahan. Soal nomor 17. Mekanisme pernapasan manusia terjadi karena pengaruh kontraksi dan relaksasi otot tulang rusuk dan otot diafragma. Pemasukan udara pernapasan terjadi apabila A. Otot antar tulang rusuk dalam dan otot diafragma berkontraksi, B. Otot perut dan otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, C. Otot antar tulang rusuk luar dan otot diafragma berkontraksi, D. Otot diafragma berkontraksi dan otot antar tulang rusuk luar berelaksasi, atau E. Otot dinding perut dan otot diafragma berkontraksi. Pemasukan udara pernapasan terjadi. Jadi ini proses dari fase inspirasi. Udara masuk dari luar ke dalam. Jawaban yang tepat adalah A. Otot antar tulang rusuk dalam dan otot diafragma berkontraksi.
Soal nomor 18. Secara anatomi, dinding yang paling tipis pada organ sistem respirasi adalah alveolus. Hal ini berkaitan dengan A. Perubahan volume paru-paru, B. Keluar masuknya udara, C. Proses difusi gas, D. Memperluas permukaan paru-paru, atau E. Keelastisan paru-paru. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Proses difusi gas. Soal nomor 19. Pada gerak semu matahari, seakan-akan matahari bergerak dari timur ke barat. Hal menyebabkannya adalah A. Gerak matahari lebih cepat, B. Periode rotasi bumi lebih singkat, C. Bumi berputar mengelilingi matahari, D. Bumi berotasi dari barat ke timur, atau E. Bumi berputar pada porosnya. Jawaban yang tepat adalah poin C. Bumi berputar mengelilingi matahari. Soal nomor 20. Sekelompok siswa melakukan percobaan dengan menyalakan 2 batang lilin sejenis, kemudian menutupnya rapat-rapat, masing-masing lilin dengan gelas yang volumenya tidak sama, dan mengamati nyala api lilin hingga keduanya mati. Dengan memperhatikan yang dilakukan siswa tersebut, maka rumusan masalahnya adalah A. Mengapa nyala lilin lebih cepat mati bila ditutup gelas? B. Apakah volume gelas mempengaruhi durasi nyala api lilin? C. Apa penyebab nyala api lilin yang ditutup mati tidak bersamaan? D. Apakah gelas menjadi faktor penyebab kematian nyala api lilin? Atau E. Apakah ada perbedaan durasi nyala api lilin? Jawaban yang tepat adalah opsi B. Apakah volume gelas mempengaruhi durasi nyala api lilin? Soal nomor 21. Semua planet melakukan revolusi termasuk bumi. Akibat bumi berputar mengelilingi matahari, maka terjadilah 1. Pergantian 4 musim, 2. Pasang dan surut, 3. Lama siang dan malam tidak sama sepanjang tahun, 4. Terjadinya pergantian siang dan malam. Pernyataan yang benar adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 3, C. 2, 4, D. 4 saja, atau E. Tidak ada yang benar. Jawaban yang tepat adalah opsi B. 1 dan 3. Jadi pergantian 4 musim dan juga lama siang dan malam tidak sama sepanjang tahun. Soal nomor 22. Satelit merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit bisa dibedakan menurut bentuk dan kegunaannya, seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit iptek, dan satelit militer. Yang termasuk kepada satelit bumi adalah A. Matahari, B. Bumi, C. Asteroid, D. Bulan, dan E. Planet. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Bulan. Soal nomor 23. Gerhana terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Oleh karenanya, gerhana matahari ataupun bulan hanya terjadi jika kedua peristiwa ini terjadi berdekatan. Terjadinya gerhana matahari disebabkan oleh A. Kedudukan bumi terletak antara bulan dan matahari, B. Kedudukan bulan terletak antara bumi dan matahari, C. Kedudukan matahari terletak antara bulan dan bumi, D. Kedudukan matahari di atas bumi dan bulan, atau E. Kedudukan matahari terletak di antara bumi dan juga bumi. Untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya adalah
Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Jadi kedudukan bulan terletak antara bumi dan juga matahari, ya. Jadi sinar matahari ini terhalangi oleh bulan. Seperti itu. Soal nomor 24. Fenomena yang terjadi pada gambar gerhana di bawah ini adalah, jadi di soalnya itu akan disediakan gambar. Gambarnya itu ada gambar matahari terlebih dahulu, setelah itu bulan, nah setelah itu baru bumi gambarnya itu. Pilihannya, opsinya yang A, cahaya matahari yang sampai ke bumi terhalangi oleh bulan sehingga terjadi gerhana bulan. Yang B, cahaya matahari yang sampai ke bumi terhalangi oleh bulan sehingga terjadi gerhana matahari. Yang C, cahaya matahari yang sampai ke bulan terhalangi oleh bumi. D, cahaya matahari dapat berpenetrasi penuh. Atau E, energi matahari yang sampai ke bumi tidak pernah habis. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Jadi ini adalah gerhana matahari. Cahaya matahari yang sampai ke bumi terhalangi oleh bulan, ya. Jadi sehingga terjadi gerhana matahari. Soal nomor 25. Cermatilah kejadian-kejadian alam di bawah ini. 1. Pergantian musim. 2. Gerak semu tahunan matahari. Nomor 3. Terjadinya siang dan malam. Nomor 4. Perbedaan percepatan gravitasi di bumi. Pernyataan yang menunjukkan akibat revolusi bumi. A. 1 dan 2. B. 1 dan 3. C. 2 dan 3. D. 2 dan 4. Dan E. 3 dan 4. Jawaban yang tepat adalah opsi B. 1 dan 3. Jadi yang menunjukkan akibat revolusi bumi itu yang pertama pergantian musim sama terjadinya siang dan malam. Oke, terima kasih sudah menonton video aku ini. Jika menurut teman-teman video aku ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi orang yang bisa merasakan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di next video. Salam sehat dan juga semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.